kesempatan ini saya ingin berbagi tentang iman yang membawa terobosan. Saudara, setiap kita mengharapkan untuk setiap diri kita mengalami yang namanya terobosan. Dan ternyata salah satu kunci untuk kita bisa mengalami terobosan adalah bagaimana kita memiliki iman yang membawa kita untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam diri kita. Apa yang belum pernah kita pikirkan dapat terjadi dalam diri kita ketika kita punya iman. Satu tokoh dalam kebenaran firman Tuhan, Sakeus, akan memberikan kita beberapa poin penting untuk kita bisa teladani, untuk kita bisa pelajari, menjadi teladan dalam diri kita untuk bagaimana dengan imannya Sakeus, dia bisa melihat terobosan terjadi, bukan hanya pada dirinya, tapi bagi keluarganya, bagi kehidupannya, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat poin pertama yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Sakeus, di mana dia memiliki iman yang membawa terobosan. Yang pertama adalah kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Fakta menunjukkan bahwa Sakeus bukan orang biasa. Sakeus memiliki satu pekerjaan yang sangat disegani oleh orang pada waktu itu. Dia memiliki kekayaan yang cukup banyak, saudara. Di sisi yang lain, saudara, Alkitab mencatat bahwa dia seorang yang kaya raya, punya posisi, tapi ketika mendengar Yesus datang ke daerahnya, dia ingin melihat Yesus. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, Sakeus dia berlari dan ingin melihat Yesus. Bahkan Alkitab mencatat dia sampai naik pohon untuk hanya ingin melihat Yesus. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Hal yang pertama bahwa Sakeus memiliki iman yang berani melawan ego. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang saat ini demi mempertahankan ego, mengorbankan esensi. Demi mempertahankan ego, saudara, dia mengorbankan waktu, kesempatan untuk dia bisa beribadah kepada Tuhan. Demi mempertahankan ego, saudara, dia rela untuk mengorbankan hal-hal yang sebenarnya adalah hal yang prinsip. Dia rela menjual imannya cuman karena, saudara, seorang pria, seorang wanita. Karena ego, saudara, dia hanya menjual keimanannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbeda dengan seorang Sakeus. Dia mengorbankan keegoan. Dia tidak malu dengan orang menilai dirinya seperti apa. Demi apa? Dia bisa melihat Yesus. Dia bisa mendapatkan Yesus. Dan Alkitab berkata, saudara, dengan dia mengorbankan hal itu, dia bisa melihat Yesus. Yang kedua, saudara, apa yang Sakeus lakukan? Poin yang kedua adalah Sakeus memiliki iman yang berani untuk melampaui batasan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat, saudara, ada hal yang kurang di dalam pribadinya seorang Sakeus. Oke, dia kaya, dia punya pekerjaan yang mungkin disegani oleh banyak orang, tapi badannya pendek, saudara. Tetapi kita lihat di sini bahwa meskipun kondisi badannya pendek, itu tidak menjadi halangan dan batasan bagi seorang Sakeus untuk datang melihat Yesus, mencari Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, supaya bagaimana kita bisa melihat terobosan terjadi dalam diri kita. Mari kita memiliki iman yang berani untuk mengorbankan atau melampaui batasan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita berkata bahwa dalam diri kita ada yang kurang. Mungkin dalam diri kita berpikir bahwa kita nggak bisa dalam banyak hal. Tapi satu hal yang kita mesti yakini bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita, usaha kita, saudara. Nah, ketika kita dapat mampu untuk melampaui batasan-batasan yang ada dalam diri kita, maka kita akan melihat terobosan pasti terjadi dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, apa yang Sakeus lakukan adalah Sakeus punya iman yang berani untuk berkorban. Kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-8. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga yang dilakukan oleh Sakeus adalah dia punya iman yang berani untuk berkorban. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengenal Yesus dan mengalami Yesus, saudara, ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Saudara, dia katakan bahwa kalau ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ada satu bentuk ekspresi yang luar biasa terjadi dalam diri seorang Sakeus. Kenapa, saudara? Karena dia boleh mengalami kasih daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Sakeus berani akhirnya untuk berkorban karena dia mengalami sentuhan kasih daripada Yesus. Dan kita melihat, saudara, dia melihat terobosan di balik semua yang dilakukan tadi. Ada terobosan yang besar terjadi, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, kita lihat bahwa cara pandang Sakeus tentang kehidupan berubah. Dan yang kedua adalah dia melihat keselamatan terjadi bukan hanya bagi dirinya, tapi Alkitab katakan bagi seisi keluarganya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau melihat terobosan yang besar. Yang terlebih utama adalah keselamatan terjadi bagi orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita mau lakukan hal-hal yang seperti kita telah pelajari tadi. Yang pertama adalah memiliki iman yang berani untuk melawan ego. Yang kedua, memiliki iman yang berani untuk melampaui setiap batasan. Dan yang ketiga, memiliki iman yang berani untuk berkorban. Saudara yang diberkati Tuhan, nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita terima dan alami terobosan dengan kita punya iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.